Nama Helena Firmawati, NPM 12180077. Judul: Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nama jurnal Destinasi Pariwisata. Volume dan halaman Vol 8 nomor 2 tahun 2020. Penulis Antonius Sugiarto, Gusti Agung Oka Managangga. Pendahuluan. Pengembangan destinasi pariwisata menjadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahan Jokowi. Ada begitu banyak langkah yang dibuat pemerintah Indonesia dalam pengembangan destinasi pariwisata. Langkah-langkah yang dibuat tersebut tentunya tidak terlepas dari harapan akan tingginya pendapatan negara dan sektor pariwisata. Contohnya, adanya pembentukan 10 destinasi wisata yang biasa disebut dengan 10 Bali baru pada tahun 2016, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya nomor 554-Menko-Maritim-6-2016. 10 destinasi Bali baru tersebut meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo Tengger, Makatobi, Labuan Bajo, dan Morotai. Pemerintah kemudian mengevaluasi pengembangannya dengan alasan mempercepat pembangunan infrastruktur dan utilitas Bali baru ini. Hasil evaluasi menetapkan 5 destinasi yang dijadikan super prioritas yang meliputi Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Cakupan pengembangan kepariwisataan pada suatu destinasi pariwisata sedikit lebih kompleks dikarenakan pengembangan destinasi meliputi komponen produk pariwisata yang terdiri dari atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ansilari atau kelembagaan. Pitana 2009. Status Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas tentunya mendorong pengembangan kepariwisataan lebih lanjut. Ada beberapa realita yang menandakan bahwa pengembangan kepariwisataan di Labuan Bajo masih berhadapan dengan kendala, misalnya tawaran atraksi wisata yang masih minim, sehingga kunjungan ke Labuan Bajo masih identik hanya melihat komodo. Kemudian, pemandangan kurang menarik di beberapa titik penting di Labuan Bajo yang bertebaran sampah yang menandakan karakter pariwisata dari masyarakat dari Labuan Bajo masih kurang. Krisis air minum yang seringkali terjadi di Labuan Bajo, terutama saat musim kemarau, menandakan bahwa ada beberapa persoalan mendasar yang harus mendapat penanganan cepat di destinasi pariwisata Labuan Bajo. Hal ini penting dianalisis karena pengembangan pariwisata akan berjalan maju dan sesuai dengan tujuan. Tujuannya adalah percepatan pembangunan itu sendiri, efisiensi dan meningkatkan nilai, manfaat, dan eksistensi pariwisata Labuan Bajo. Tujuan penelitian, percepatan pembangunan itu sendiri, efisiensi anggaran, dan meningkatkan nilai, manfaat, dan eksistensi pariwisata Labuan Bajo. Tinjauan pustaka. Artikel ini menggunakan 3 penelitian sebelumnya yang terkait dan digunakan untuk memposisikan fokus dan lokus penelitian. Ketiga penelitian tersebut antara lain: penelitian pertama berjudul Antara Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat. Oh, ini soal ujian punya ya.
Kedua, peran dan implementasi strategi pengembangan Dishub Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan pariwisata suatu pendekatan kualitatif. Yelince Ramburuku dan I Gusti Agung Ota Managangga 2016. Yang ketiga, strategi komunikasi pemasaran pariwisata Labuan Bajo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ruvaisi 2007. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep terkait yang digunakan sebagai landasan dalam analisisnya. Konsep tersebut antara lain konsep potensi wisata, konsep komponen produk wisata, konsep destinasi pariwisata, Davidson dan Maitland 1997. Konsep teknik pengembangan destinasi pariwisata, Pitana 2009. Pengembangan pariwisata semestinya melalui perencanaan dan teknik yang tepat guna menjamin keberhasilan dalam pembangunannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer tersebut antara lain penjelasan mengenai potensi pariwisata yang penjabarannya dibagi menjadi potensi fisik dan potensi non-fisik, serta kendala pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo. Hasil dan pembahasan potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata sebagai destinasi wisata berbasis alam. Labuan Bajo memiliki potensi wisata yang sangat banyak. Potensi non-fisik adalah segala sesuatu yang tidak terwujud di sebagai atraksi wisata, namun mendukung pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo. Ini menjadi penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari potensi fisik berupa daya tarik wisata ataupun infrastruktur penunjangan. Ketidaksesuaian visi misi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo masih banyak yang belum dikelola. Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia dengan atraksi ikoniknya, Taman Nasional Komodo masih menyimpan begitu banyak potensi yang dapat digarap sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada besar berbasis keunikan alam dan landscape serta beberapa situs megalitik.